Pak Metro sudah mau merekamkan. Pagi Bapak Ibu. Sudah siang Bu. Oh iya, siang Bapak Ibu. Siang Bapak Ibu. Seperti yang tertera di undangan, sebenarnya agenda hari ini itu workshop penulisan berita, tapi mungkin bukan workshop ya, lebih ke sharing aja lah itu. Jadi sebenarnya ini program kerja dari bagian Ibu Kurnia, yaitu penulisan berita. Jadi seperti yang udah ada di SK juga di edaran, bahwa setiap selesai melakukan kegiatan, misalnya ada satu divisi yang selesai melakukan kegiatan, maka divisi tersebut harus membuat artikel berita gitu. Dan nantinya akan disubmit ke bagian kerjasama dan promosi untuk di-up ke web MNC College, STKIP MNC, MNC begitu. Nah, jadi workshop atau sharing session pada hari ini sebenarnya lebih ke bagaimana kita bisa menulis berita, karena kadang kan kita kalau mau nulis berita kita tahu kontennya tapi kita bingung memulainya dari mana, seperti itu. Makanya sebenarnya hari ini sekedar sharing aja, kira-kira gimana menyusun pola kerangka berpikir dalam menulis sebuah berita gitu, biar pengerjaannya lebih efektif dan efisien gitu. Mungkin ya, saya sudah share screen Microsoft Word, kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan Bu. Oke. Jadi mungkin sebelumnya, mungkin saya mau tanya dulu Bapak Ibu, sebelumnya apakah ada pengalaman menulis artikel begitu mungkin waktu kuliah? Belum Bu. Oke, kalau gitu berarti kita bisa mulai dari elemen dan strukturnya dulu. Nah, sebenarnya sebelumnya ini sudah Bu Nia tuliskan di ininya ya Bu Nia ya, di guideline penulisan beritanya ya, gitu. Jadi sekedar mengingatkan. Jadi nanti ketika satu divisi mengadakan sebuah acara, selesai acara maka divisi tersebut membuat berita. Nah, apa yang harus ditulis di dalam beritanya itu sebenarnya ada 6 elemen. 5W, 1H gitu. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan 6 elemen ini ya. 5W-nya itu what, who, where, when, why. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, why. Jadi ada 5W. Nah, 1H-nya itu how. Jadi di dalam artikel tersebut harus mengandung ke-6, sebenarnya yang wajib 5 ya, how-nya optional gitu, tapi lebih bagus kalau ada. Jadi di dalam artikel tersebut harus mengandung 6 elemen ini gitu. Jadi apa yang terjadi di kegiatan tersebut, siapa yang terlibat, di mana kegiatan tersebut dilakukan, kapan terjadinya, alasan kenapa kegiatan tersebut dilakukan gitu. Jadi latar belakang dari diadakannya kegiatan tersebut dan bagaimana kegiatan tersebut dilakukan begitu. Ini untuk elemennya. Untuk elemennya apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Bu Riri boleh tanya? Iya. Tapi belum masuk ke elemennya sih Bu. Mau tanya tadi kegiatan. Nah ini maksudnya kegiatan itu, maksudnya pertama gini, apakah sudah memang nanti ada kebijakan bahwa pada saat pembuatan berita itu ada di unit masing-masing atau pihak yang membuat kegiatan. Yang kedua, terkait kegiatan itu lingkupnya seperti apa? Apakah kegiatan itu yang hanya berhubungan dengan pihak luar, misalnya saya sebagai ketua untuk webinar, berarti saya harus membuat, atau kegiatan yang saya itu melakukan bimtek dari ALDP 3, itu kan saya harus share ke teman-teman, nah itu perlu dibuatkan atau tidak gitu sih Bu. Ya, terima kasih Bu Lulu. Mungkin saya jawab, nanti Bu Nia bisa tambahkan kalau saya ada kurang-kurang ya mengenai peraturannya. Jadi kalau mengenai penulisan berita ini itu sudah tertuang di surat edaran yang waktu itu Bu Kurnia share di grup koordinasi ya Bu Nia kalau nggak salah gitu. Jadi yang membuat itu adalah divisi yang menyelenggarakan acara begitu Bu. Jadi kalau misalnya kemahasiswaan yang mengadakan acara, kemahasiswaan yang bikin berita setelah acara selesai. Kalau misalnya prodi yang bikin kegiatan, berarti prodi yang menulis berita setelah kegiatan selesai, seperti itu. Jadi itu pertanyaan Bu Lulu yang pertama kan ya, maksudnya apakah sudah tertuang gitu, sudah di edaran gitu. Jadi yang membuat adalah divisi yang menyelenggarakan acara gitu. Nah untuk lingkupnya itu, kalau misalnya kayak BIMTEK, misalnya saya ikut BIMTEK di LLDIKT itu nggak perlu ada beritanya sih Bu. Lebih ke kegiatan misalnya kayak Gempita kemarin bisa. Tapi kalau kayak pelatihan yang personal gitu sih tidak perlu ada beritanya sih kalau menurut saya. Kalau dari Bu Kurnia apakah ada tambahan? Tidak ada. Ya, oke. Begitu Bu Lulu.
mau tanya lagi, berarti kan kalau kita ada webinar-webinar gitu kan, penyelenggaranya itu di kemahasiswaan ya, tapi yang membuat dari kemahasiswaan itu hanya terima beres dari si ketua kegiatannya atau harus dari si kemahasiswaan. Yang kedua, kalau ini kan saya 2 kali di prodi mengadakan pelatihan pajak sama pelatihan akuntansi. Tapi bukan dari BIMTEK, saya nggak ikut BIMTEK, cuma menyelenggarakan kegiatan itu untuk umum, untuk mahasiswa akuntansi agar kompetensinya itu lebih baik gitu di bidang akuntansi gitu. Itu tetap saya buatkan berita acaranya, berita ini ya. Iya, kalau yang akuntansi kemarin kan berarti prodi ya, berarti dibuat oleh prodi. Jadi kemarin kan Bu Nia yang bikin ya Bu ya? Karena kebetulan kan di prodinya Bu Nia, ya karena kebetulan di prodinya Bu Nia. Nah misalnya kalau kayak kemahasiswaan, misalnya mengadakan pomba gitu ya bisa minta dari anaknya aja Bu. Kayak kemarin yang MNC Cofest itu kan juga dari anaknya, nanti submit ke misalnya ya divisinya submit ke kerjasama dan promosi gitu. Jadi nggak harus dosennya sih, mahasiswanya yang bikin, ketua kegiatannya yang bikin gitu. Cuma nanti kalau ada kegiatan udah selesai tapi submit kan berarti dari kemahasiswaan nagihnya ke kemahasiswaan ya, dari kerjasama nagihnya ke kemahasiswaan ya. Dari gimana Bu? Jadi dari ketua kegiatan ke kemahasiswaan ke kerjasama promosi begitu. Bukan, maksudnya kalau langsung misalnya saya dari unitnya kegiatan itu panitia langsung submit ke kerjasama kan boleh, tapi kalau ternyata tunggu sampai 2 minggu kegiatan selesai kok belum kirim-kirim kan dari kerjasama langsung terjun ke maksudnya menanyakan ke bagian kemahasiswaan atau ke terkait kan ya? Iya, jadi kalau misalnya belum sampai submit ya nanti kerjasamanya tanya ke divisi yang menyelenggarakan itu. Oke. Ya, gitu. Ya. Oke, jadi itu untuk elemen yang harus ada di dalam berita tersebut gitu. Nah, yang kedua itu yang kadang bikin bingung itu struktur. Jadi di dalam berita tersebut misalnya satu berita itu ada 5 paragraf misalnya. Nah, what-nya itu ditaruh di mana, who-nya di mana, why-nya di mana, how-nya di mana, kadang bingung. Jadi kalau untuk struktur ini sebenarnya terbagi jadi 3 bagian. Yang satu itu newsworthy event. Yang kedua background event. Yang ketiga itu source gitu. Jadi nanti 5W1H-nya itu masuk ke bagian-bagian ini gitu. Nah, yang akan kita lihat sekarang ini adalah W yang pertama masuknya kemana kayak gitu, where yang kedua itu masuknya kemana, how itu ditulisnya di mana, di kedua atau pertama kayak gitu ya. Jadi itu yang akan kita lihat hari ini ya. Pertama ini ada contoh artikel berita, ini saya ambil dari Kompas, ini source-nya gitu. Jadi ini sebenarnya sih ada macam-macam contoh ya, tapi kalau menurut saya contoh ini yang paling mudah untuk dipelajari begitu. Bu Riri, maaf Bu Riri. Ya. Saya mau lihat yang atas tadi Bu Riri, yang struktur. Ya, strukturnya ini Bu Novi. Jadi pertama newsworthy event itu what, where, when, sama who. Nanti kita lihat lagi. Nah, background eventnya itu why sama how-nya. Sama nanti ada source. Udah boleh di-scroll Bu Novi? Sudah Bu. Oke, sip. Ya, jadi ini contoh gitu. Ini pengaplikasian dari 5W1H dan dimasukkan ke dalam struktur ini gitu. Ini contohnya. Jadi setelah judul ya ini kita mulai di paragraf pertama gitu. Jadi apa sih yang harus dituliskan? Apa yang harus dituliskan di paragraf pertama? Paragraf pertama harus mengandung informasi apa saja. Nah, informasi yang harus terkandung di paragraf pertama itu yang saya berikan warna kuning ini Bapak Ibu. Jadi dari 5W1H itu yang dimasukkan di paragraf pembuka itu ada who, ada where, ada what, ada when. Ya, jadi ada who, ada where, ada what, ada when. Dari 5W1H yang who, where, what, when-nya masuk ke paragraf pertama. Jadi di paragraf pertama si pembacanya udah bisa tahu ini beritanya tentang apa, siapa yang terlibat, di mana dan kapan gitu. Itu informasi dasarnya. Tuh, jadi ketika pembacanya melihat atau membaca artikel tersebut sudah tahu keempat informasi ini. Ya, jadi ketika dimasukkan ke dalam paragraf, contohnya seperti ini. Ribuan pekerja kan berarti yang terlibat siapa pekerja, berarti who. Ya, di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur, itu tempatnya, berarti where. Melakukan aksi protes terhadap pengesahan RUU Omnibus Bill. Nah, ini adalah
apa yang terjadinya, what gitu. Nah, terus kapan? Kamis 8 Oktober when. Jadi ini paragraf pertama, ini yang tadi disebut newsworthy event itu ini. Jadi newsworthy event paragraf pertama itu mengandung siapa, apa, kapan, di mana begitu. Ada pertanyaan paragraf pertama atau bisa lanjut paragraf kedua? Novi ada tanya, oke. Oke, nah itu paragraf pertama. Nah, yang paragraf selanjutnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebenarnya semuanya ada 6 paragraf. Nah, paragraf kedua sampai paragraf terakhir itu masuk ke yang bagian kedua itu, background event. Jadi paragraf kedua sampai paragraf terakhir itu masuk ke bagian yang kedua, background event. Nah, apa sih yang harus ditulis di background event ini? Yaitu yang tersisa 1 W itu why sama how. Jadi kenapa kegiatan protes ini dilakukan dan bagaimana cara melakukannya, bagaimana para pekerja melakukan protes itu bagaimana begitu. Jadi sisa paragrafnya itu mengandung kenapa dan bagaimana. Nah, di sini kita bisa lihat paragraf kedua, para pengunjuk rasa mengklaim jumlah mereka meningkat menjadi 7.000 dari 5.000 orang pada hari pertama melumpuhkan kawasan industri di ibu kota Indonesia. Ini kan berarti bagaimana mereka melakukan protes dengan melumpuhkan kawasan industri di ibu kota. Nah, lalu di sini juga how. Selama unjuk rasa mereka menghampiri setiap pabrik atau perusahaan di industri Pulau Gadung, memanggil para pekerja untuk bergabung. Jadi menghampiri pabrik perusahaan, lalu memanggil para pekerja itu kan juga how, bagaimana mereka melakukan protes. Jadi mereka datang ke pabrik-pabrik memanggil para pekerja untuk ikut bergabung unjuk rasa. Itu kan berarti bagaimana. Nah, lalu dilanjutkan lagi how-nya di sini. Para pengunjuk rasa membujuk perusahaan untuk mengizinkan para pekerjanya dalam aksi unjuk rasa. Nah, ini kan juga bagaimana. Jadi mereka nggak cuma manggil si pekerja, tapi juga membujuk perusahaannya untuk mengizinkan para pekerja. Berarti masih masuk bagaimana begitu. Ya, jadi bisa kita lihat di sini dari paragraf kedua sampai selanjutnya itu mengandung bagaimana bagaimana pekerja melakukan protes gitu. Nah, yang terakhir ini kita bisa dapat informasi mengenai kenapa sih unjuk rasa ini dilakukan begitu. Kami berharap demonstrasi ini akan berdampak. Kami hanya ingin suara kita didengar. Oh, berarti mereka melakukan demonstrasi ini untuk menyuarakan pendapat mereka begitu. Nah, ini bisa kita kategorikan why-nya, kenapa begitu. Ya, jadi seperti yang bisa dilihat dari paragraf kedua sampai akhir isinya adalah kenapa dan bagaimana. Gitu. Kenapa para pekerja melakukan aksi protes? Oh, ingin menyuarakan pendapat. Bagaimana dengan datang ke pabrik-pabrik, memanggil para pekerja yang lain untuk ikut berunjuk rasa dan membujuk bos perusahaan untuk mengizinkan karyawan untuk ikut berunjuk rasa begitu. Itu paragraf kedua sampai terakhir. Nah, yang tadi di struktur ini itu kan ada source juga. Nah, source-nya ini di mana? Karena paragrafnya sudah habis. Nah, source-nya itu dimasukkan ke dalam background event. Jadi di sini saya tulis di dalam background event, maksudnya di dalam background event terdapat source yang paragraf berwarna hijau. Jadi paragraf berwarna hijau ini source-nya. Source itu adalah bisa pendapat, opini, atau kesaksian dari orang-orang yang terlibat di kegiatan tersebut gitu. Jadi pendapat, opini, pendapat atau kesaksian gitu ya, kesaksian dari orang-orang yang terlibat di acara tersebut. Nah, karena ini demonstrasi, jadi di sini penulis beritanya menuliskan source di sini. Kami memastikan tidak ada kegiatan produksi di kawasan industri ini karena adanya pemogokan. Kami telah mengirim pemberitahuan dan 7.000 orang berbaris di jalan-jalan kawasan industri. Kata koordinator Hilman Firmansyah kepada Kompas pada hari Kamis. Jadi ini merupakan keterangan gitu ya. Ini merupakan keterangan, kalimat langsung yang berupa keterangan dari koordinator unjuk rasanya itu sendiri. Jadi koordinator unjuk rasa tersebut bernama Hilman Firmansyah itu kan orang yang terlibat di kegiatan tersebut. Nah, dia memberikan keterangan gitu ya, keterangan kepada reporternya gitu. Nah, inilah yang ditulis sebagai source atau sumber gitu. Sumber. Jadi misalnya kayak kemarin ada kegiatan penandatanganan MOU misalnya. Nah, kita bisa sitasi perkataan dari misalnya ketua STKI PMNC yang memberikan kata sambutan gitu. Nah, itu bisa termasuk sebagai sumber. Tuh, atau misalnya ada ketua dari mitra eksternal kita memberikan sambutan di acara penandatanganan MOU. Nah, itu kata-katanya bisa kita cantumkan sebagai source ini gitu. Jadi pendapat atau kesaksian atau ya, keterangan dari orang yang terlibat di acara tersebut gitu. Jadi struktur yang ketiga ini bisa kita masukkan ke dalam background event ini begitu.
Jadi kalau dilihat di sini, ini contohnya sudah lengkap, 5W1H-nya semua ada, strukturnya juga tertata dari newsworthy event ke background, dan source-nya dimasukkan ke dalam background seperti itu. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum Bu Riri. Oke, sip. Kalau belum ada, coba kita lanjut ke sini. Oke. Ini kayak latihan singkat aja, latihan ala-ala aja. Jadi di sini saya kasih satu paragraf. Mungkin Bapak Ibu bisa ya bukan tebak ya bisa kira-kira lah. Kira-kira elemen apa sih yang ada di dalam paragraf ini? Dari who, what, where, when sama why, how, elemen apa yang ada di paragraf pertama ini? Kalau mungkin ada yang udah dapat jawabannya bisa langsung. Kalau belum mungkin ya Bu Lulu mungkin. Bu, siapa? Siapa? Oke, siapanya itu ada MNC College, SDIS, ada sama Aludi. Ya, dan Aludi. Oke, sip. Berarti ada who. Kira-kira ada apa lagi? Mungkin ada yang mau lagi? What? What? Oke, what-nya itu adalah Kerjasama antara MNC College dengan Alud. Oke, kerjasama. Oke, mungkin kita bisa move ke yang kedua. Nah, kalau yang kedua kira-kira apa? Ini what? Sorry. Paragraf yang kedua, yang ini nomor 2. Kira-kira who. Oke, ada who. Ada lagi? What? What. Oke, kita coba dulu ya. What. Lalu? Narsum. Nah, source ya berarti ya. Pintar sekali Bu Kurnia, indah ya Allah. Ya. Oke, kita move ke nomor 3. Kira-kira apa? When. When. Ya, terus ada apa lagi? What? What, where. Oke. Where? Oke, ada lagi? Salah. Where. Enggaknya. Oke. Coba kita lihat yang keempat. Kira-kira ada apa? Ya, oke, langsung banyak-banyak. How ya? Bagaimana? Nah, how-nya bagaimana itu? How-nya secara online. Ya, sip. Oke, coba kita. Ya, itu kan yang who, what, where, when-nya ya, kita lihat. Who udah, what udah, where udah, when udah, how udah. Berarti tinggal kurang satu why. Coba nanti kita cari why-nya yang mana. Oke. Yang pertama. Oke, kita lihat yang ini kah? Sebagai salah satu elemen krusial. Ya, Oke, sip. Ya, betul. Nah, sip. Ini why. Oke. Berarti udah lengkap ya. 5W1H-nya lengkap. Nah, sekarang coba kita lihat strukturnya. Kelihatan nggak? Ini 1, 2, 3, 4-nya sebenarnya ngacak. Kira-kira harusnya yang paragraf pertama yang mana? Ya. Nomor 3. Nomor 3 harusnya paragraf pertama. Oke. Terus paragraf kedua kira-kira yang Nomor 2 ya. nomor 2. Coba dulu ya, tak salah. Lalu paragraf ketiga kira-kira yang Saya tahu jawabannya semua. jangan-jangan Bunia punya filenya. Jangan dijawab. Bunia punya kunci jawaban. Oh iya, Bunia punya itunya nih. Jangan diam. Oke. Berarti yang Wah, curang nih Bunia. Tapi nomor 1-nya itu ada tuh kelihatan. Tapi nggak sempat saja jawabannya lah. Jadi ini urutan yang benar Bapak Ibu. Oh, salah ya. Oke. Jadi lagi 3, 1,
3142. Jadi 3 itu benar kata Bu Novi tadi kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Jadi yang nomor 3 ini harusnya di paragraf pertama karena ada when, where, who, what gitu ya. Jadi ini yang newsworthy event tadi paragraf pertama. Lalu paragraf keduanya yang nomor 1. Ini benar, ini ada why. Jadi paragraf kedua sampai akhir itu why sama how. Terus yang paragraf ketiganya yang nomor 4, acara ini berlangsung secara online, ini how ya, how. Lalu yang terakhirnya itu yang ini, source, penandatanganan MOU. Begitu. Coba kita lihat ini hasil akhirnya begitu. Ya, jadi ini artikel akhirnya, MNC College dan Aludi resmi menjalin kerjasama. Nah, ini paragraf pertama, newsworthy event, ada when, who, what, where. When-nya Kamis 26 Agustus, who-nya MNC College Aludi, what-nya penandatanganan MOU, where-nya bertempat di kantor masing-masing. Dan juga sangat kejam. Hah, sangat kejam. Oke, lalu paragraf berikutnya itu why, benar tadi yang menjawab ini adalah why, betul, ini why. Jadi kenapa MNC College dan Aludi menandatangani kerjasama? Karena ini, kerjasama adalah elemen krusial. Sebuah kerjasama diharapkan dapat memberikan kontribusi besar gitu. Jadi karena MNC College menyadari betul pentingnya aspek kerjasama, maka dijalinlah kerjasama antara MNC College dan Aludi. Itu isi dari paragraf ini. Kenapa? Kenapa ada kerjasama? Nah, selanjutnya benar tadi, online ini adalah bagaimana sih penandatanganan ini dilaksanakan? Oh, secara online. Gitu. Lalu bagaimana step-stepnya? Oh, pertama ada sambutan oleh Ibu Mariati dari Bapak Erik, kemudian ditandatangani oleh Ibu Mariati, Bapak Azrar, dan Ibu Ratu. Ini sebenarnya ke rundown-nya gitu, tapi singkat aja gitu ya. Jadi bagaimana secara online dan rundown-nya dijelaskan tapi singkat aja. Nah, yang terakhir ini source. Walaupun source ini bisa sih dimasukin ke paragraf sebelumnya nggak apa-apa, tapi di sini saya masukin di paragraf terakhir. Source itu jadi ini adalah keterangan dari Ibu Maria dan Bapak Erik yang memberikan kata sambutan di kegiatan tersebut gitu. Jadi nanti kalau ada kegiatan emang bagusnya direkam. Jadi ketika bikin berita pas mau cantumin source ini kita tahu apa yang mau kita tulis gitu. Karena kalau berdasarkan ingatan kan lupa tadi misalnya Bu Maria ngomong apa ya, Bapak Eriknya ngomong apa gitu. Jadi bisa lihat lagi rekamannya, lalu kita cantumkan saja keterangan dari orang-orang yang berpartisipasi di kegiatan tersebut gitu. Keterangan yang kita anggap esensial misalnya kita cantumkan di sini. Jadi satu artikel ini sudah lengkap 5W1H dengan 3 struktur tadi begitu. Seperti itu Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Iya, Pak Metro. Jadi misalnya where-nya tergantung kegiatannya sih Pak. Misalnya kegiatan, kalau misalnya satu kegiatan sih rata-rata kan berarti satu tempat dan satu waktu. Kecuali kalau misalnya kayak Gempita kemarin dari 27 Juni sampai 2 Juli misalnya, berarti when-nya ya 27 Juni sampai 2 Juli itu. Tapi tetap satu sih Pak, kan satu kesatuan gitu. Kecuali mungkin kalau ada kegiatan yang pindah tempat ya, misalnya apa ya? Misalnya PKM di Bantar Gebang. Dalam satu hari itu ada di SMA 1 sama SMA 2. Ya berarti where-nya 2 nggak apa-apa. Tergantung ini sih Pak, tergantung kegiatannya. Rata-rata sih satu kegiatan berarti satu where, satu when. Tapi kalau emang dalam satu hari itu ada PKM di SMA 1 dan SMA 2 ya berarti dalam satu kegiatan yang sama ya berarti 2 nggak apa-apa. Itu sih Pak Metro. Makasih Pak Metro. Ya. Ada lagi? Halo Bu Riri. Iya Pak Izin bertanya. Iya. Tadi sorry saya mungkin terlewat yang mengenai newsworthy event sama backgroundnya itu. Iya. Untuk yang contoh di sini, yang bukan yang di bawah itu tadi bagaimana ya Bu? Oh iya. Yang ini tadi sorry mungkin saya kelewat. Yang ini apa ya? Oke baik. Jadi newsworthy event itu paragraf pertama. Ya, jadi ini adalah newsworthy event. Nah, apa yang ada di dalam newsworthy event? When, who, what, sama where. Gitu. Jadi apa, siapa, di mana, kapannya itu ada di newsworthy event yang ada di paragraf pertama. Nah, background event itu sebenarnya paragraf kedua sampai paragraf
terakhir ini masuk background sebenarnya. Masuk background event. Paragraf pertama sampai paragraf terakhir sebenarnya masuk background. Nah, apa yang ada di background itu sih why sama how. Jadi why, kenapa sih harus dilakukan penandatanganan gitu. Sama how, bagaimana penandatanganan itu dilakukan. Nah, yang terakhir ini emang saya taruh di paragraf akhir, Pak Lutfi. Tapi sebenarnya bisa juga dimasukin ke dalam sini di tengah-tengah, nggak apa-apa. Ini itu source-nya. Gitu. Jadi perkataan dari pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan. Gitu. Jadi ini newsworthy, background itu sebenarnya semua ini. Di dalam background ada source begitu. Begitu Pak Lutfi. Oke, terima kasih banyak Bu Riri. Terima kasih. Ada lagi? Bu Riri mau tanya juga dong. Iya benar. Kalau misalnya kita masukin tadi source-nya itu yang petikannya itu kalau nggak di akhir boleh nggak sih? Kita boleh di tengah gitu. Boleh tetap boleh. Jadi sebenarnya contoh yang ini yang di Kompas ini itu juga nggak di akhir, di tengah di sini. Jadi teorinya gitu, pertama itu newsworthy event, paragraf kedua sampai akhir background event, source itu dimasukkan di dalam background event, itu bisa. Bisa. Gitu. Jadi nggak harus di akhir, di tengah-tengah bisa. Jadi source dimasukkan di dalam background event gitu. Begitu Ibu Nia. Siap. Bu Riri mau tanya. Iya. Terkait baik itu berita yang dimuat di website maupun di artikel di koran dan majalah gitu ya. Apakah memang mengharuskan ada kutipan tidak langsungnya? Apakah boleh langsung kalimat langsung aja? Kemudian yang kedua, apakah ada standar minimal ketika kita menulis di website, kemudian berbeda lagi dengan di media cetak misalkan, apakah ada standar minimal perkatanya atau seperti apa? Terima kasih Ibu. Kutipan ini, kalau yang saya taruh di sini sih kutipan langsung. Kutipan langsung dari Ibu Maria dan Bapak Erik. Yang di contohnya tadi juga kutipan langsung dari koordinator ininya ya, koordinator demonya gitu. Jadi kalau kutipan langsung ini memang merupakan salah satu elemen wajib dari berita, karena source kan 3, newsworthy event, background event, sama source itu yang kutipan langsung ini. Jadi kutipan ini atau perkataan narasumber ini itu merupakan salah satu elemen wajib gitu, karena untuk meyakinkan bahwa berita ini memang faktual gitu, seperti itu. Nah, kalau standar minimal kayak perkataannya berapa itu, kalau saya tidak salah Bu Kurnia itu sudah ada di dalam guideline-nya kan ya? Betul ya atau saya salah? Nggak ada sih, kalau misalnya standar minimalnya nggak ada tulis. Oke. Tapi kalau misalnya untuk yang disubmit ke kami ya kurang lebih saya rasa sih 5 paragraf cukup gitu, karena untuk maksudnya kalau nggak usah terlalu panjang juga biar yang baca nggak bosan gitu. Itu aja sih Bu. Ya, minimal 3 sih, minimal 3. Ya kalau dari strukturnya ya 3. Yang penting mencakup 5W1H-nya itu. Gitu Bapak Ibu. Jadi kutipannya tetap harus dicantumkan begitu supaya pembacanya lihat oh ini beritanya faktual kayak gitu. Oke Bu Riri, terima kasih. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, jika tidak ada, ini saya udah stop sharing screen, belum? Ya, oke, saya stop share screen. Oke, Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin cukup sekian workshop atau sharing session hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin Bu Latifa ada yang mau ditambahkan? Ya, tadi udah disosialisasiin belum ya kriteria penulisan di website kita? Oh, kriterianya belum. Nanti mungkin di-share di grup aja ya, Bu ya?
Iya boleh. Jadi mungkin ini sekalian pesan buat teman-teman yang lain. Jadi kalau misalnya kita semua ini kan juga agen untuk memperkuat citra institusi kita. Salah satunya adalah dengan publikasi kegiatan-kegiatan kita. Jadi kalau misalnya kita bertanggung jawab atas suatu kegiatan, misalnya nih sekarang saya kan jadi ketua panitia misalnya di wisuda gitu. Itu nanti kalau kita sudah selesai wisuda terus mungkin sebelum wisuda juga kita udah spreading awareness gitu loh. Kalau kita mau melakukan kegiatan ini gitu, terus di website juga nanti setelah selesai itu juga harus dipublikasikan artikelnya gimana, kemudian di sosmed juga gitu. Jadi laporan pertanggungjawaban itu isinya selain laporan kegiatan kita seperti apa, itu juga harus ada bukan rekomendasi, tapi harus ada yang menunjukkan bahwa kita itu memang sudah setor gitu, kita udah setor artikel buat di website ke NIA, terus kita juga udah setor bahan buat sosmed. Mungkin kalau bahan buat sosmed, kalau misalnya kalau panitia lengkap gitu, sih bagus ya, kita udah ada bagian mungkin publikasi dokumentasi, itu sekalian dia bertugas untuk desain konten apa yang akan kita upload di sosmed. Tapi kalau misalnya bagian penelitian dan pengabdian gitu, mungkin ada dosen yang dapat hibah. Nah itu mungkin itu bisa collab sih, bisa minta tolong juga mungkin bagian marketing gitu buat. Tapi kalau mau bikin sendiri sih we really appreciate it. Cuman bikinnya juga yang estetik. Terus jadi misalnya ya setiap dari kita gitu punya kewajiban ini gitu. Jadi kayak misalnya nggak cuma soal kepanitiaan ya, misalnya kayak Neni gitu. Ada Neni dapat laporan misalnya Fanny habis publikasi jurnal gitu. Nah itu si Fanny dimintain tuh dimintain artikel buat kita upload di sosmed gitu. Dosen kita udah publikasi jurnal Sinta berapa gitu atau mungkin Scopus Q berapa gitu. Terus apalagi mungkin pengabdian masyarakat juga begitu. Terus kalau ada kegiatan-kegiatan kita yang newsworthy apapun itu gitu, kita harus kayak punya newsdar gitu. Jadi kita punya news reader gitu. Kita punya reader apa sih dari kegiatan-kegiatan kita ini, apa sih yang layak dipublikasikan gitu. Biar nanti juga klik ke website kita itu jadi lebih banyak, dan itu kan ngaruh ke indeks namanya itu? Yang dari klik website itu yang buat perguruan tinggi namanya apa? Aku lupa. Apa guys? Gak ada yang inget deh. Aku lupa. Kenapa? Pencarian di Google itu bukan? Bukan yang ada rating universitas berdasarkan websitenya itu namanya apa? Metro apa namanya? Yes, Webometrics. Jadi itu kan juga nanti ngaruh ke Webometrics kita. Jadi biar lumayan lah kita naik gitu. Kalau nggak salah sekarang kita sekitar di angka 3.000-an deh. Di peringkat 3.000-an di seluruh dunia. Jadi ya kita harus bisa juga memperkuat citra institusi kita. Itu aja sih. Sama ya ini nanti kalau kami sedang menyusun SOP-nya untuk SOP LPJ tapi nanti ke depan salah satu hal yang akan kami minta wajib dari yang menyusun LPJ adalah ini, yaitu ada ini LPJ kegiatan ya. Kalau misalnya kegiatan yang lain ya tolong setiap kabak-kabak dan setiap individu juga nggak cuma kabak atau kaprodi. Tapi punya sense of marketing in each one of us gitu, biar kita bisa contribute ke citra institusi kita. Makasih Bu Riri. Makasih Bu La.
Oke, terima kasih Bula, terima kasih teman-teman semua. Mungkin nitip satu pesan sebelum kita meninggalkan virtual meeting. Jangan lupa link absensi diisi, link absensinya ada di email yang dikirimkan Bu Iji gitu. Begitu saja teman-teman semua, Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Pak Metro sudah merekam. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Bu Dini. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih.